Lemak adalah senyawa kimia yang termasuk golongan lipid, yaitu senyawa organik yang tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut nonpolar seperti ether dan kloroform. Tersusun dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Secara kimia, lemak merupakan trigliserida, yaitu ester dari gliserol, C3H8O3, dan 3 asam lemak. Berdasarkan kelompok, kami akan menampilkan hasil dari praktikum kami yang beranggotakan Vina Dwi Putri Desinta, Sela Febriana, Aulia Novika, Devi Amanda, Rio Rahmat Ramadhani, dan Falihul Habib Ramadhani. Silahkan disimak. Adapun alat dan bahan yaitu sebagai berikut. Pertama, tabung reaksi berfungsi sebagai tempat mencampur dan mereaksikan bahan dalam jumlah kecil. Kedua, gelas kimia berfungsi sebagai wadah menampung atau mencampur larutan. Ketiga, pipet tetes berfungsi untuk mengambil dan meneteskan larutan sedikit demi sedikit. Dan yang keempat adalah pemanas spiritus, berfungsi sebagai memanaskan campuran larutan agar reaksi lebih cepat terjadi. Pertama, minyak goreng sebagai sampel yang diuji untuk mengetahui adanya kandungan lemak. Kedua, larutan etanol berfungsi sebagai melarutkan lemak agar dapat bercampur sebelum diuji dengan air. Ketiga, air untuk melihat terbentuknya emulsi sebagai tanda adanya lemak. Yang keempat, larutan NaOH berfungsi sebagai pereaksi untuk menguji saponifikasi atau pembentukan sabun dari lemak. Dan yang terakhir yaitu santan, sampel alami yang mengandung lemak untuk diuji sifat kimianya. Pertama, masukkan minyak ke dalam tabung reaksi. Kedua, masukkan larutan etanol. Yang ketiga, masukkan air. Hasil dari uji lemak. Yang pertama, berbahan minyak dan etanol. Hasil pengamatannya yaitu campuran minyak, etanol, dan air menghasilkan larutan berwarna putih keruh, namun terlihat kurang stabil karena terdapat butiran minyak yang mulai memisah. Kesimpulannya, minyak dinyatakan mengandung lemak karena terbentuk emulasi putih saat ditambahkan air setelah dilarutkan dalam etanol. Penyebabnya yaitu hal ini terjadi karena lemak dalam minyak larut dalam etanol, tidak larut dalam air, sehingga saat ditambahkan air, lemak membentuk emulasi yang tampak keruh. Pertama, masukkan santan ke dalam tabung reaksi. Kedua, masukkan larutan etanol. Dan yang ketiga, masukkan air. Yang kedua, perubahan santan. Hasil pengamatannya, campuran santan, etanol, dan air menghasilkan larutan putih keruh yang lebih merata dan stabil. Kesimpulan, santan dinyatakan mengandung lemak karena terbentuk emulsi putih yang stabil. Penyebabnya yaitu santan mengandung lemak yang larut dalam etanol tetapi tidak larut dalam air. Selain itu, santan juga memiliki zat pengemulsi alami sehingga emulsi yang terbentuk lebih stabil. Reaksi kimianya adalah saponifikasi karena lemak dalam santan bereaksi dengan larutan NaOH saat dipanaskan sehingga terurai menjadi gliserol dan garam asam lemak atau sabun. Reaksi pembentukan sabun dari lemak inilah yang disebut reaksi saponifikasi. Pertama, masukkan santan ke dalam gelas kimia. Kedua, masukkan larutan NaOH. Ketiga, masukkan air. Lalu yang keempat, panaskan menggunakan spiritus. Pada percobaan ketiga, digunakan santan yang dicampur dengan larutan NaOH kemudian dipanaskan. Santan diketahui mengandung lemak berupa trigliserida. Hasil yang diharapkan dari percobaan ini adalah terjadinya reaksi saponifikasi, yaitu reaksi antara lemak dengan basa kuat seperti NaOH yang menghasilkan sabun dan gliserol.
Jika reaksi berlangsung sempurna, campuran akan menjadi lebih homogen karena lemak berubah menjadi sabun. Namun, pada hasil percobaan yang dilakukan, campuran hanya menjadi keruh dan berbusa saat dipanaskan. Setelah didiamkan beberapa waktu, terlihat adanya pemisahan lapisan minyak dari campuran tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa reaksi saponifikasi belum berlangsung sempurna, sehingga masih terdapat lemak dalam santan yang belum bereaksi dengan NaOH. Penyebabnya kemungkinan karena pemanasan yang kurang lama, konsentrasi NaOH yang kurang kuat, atau pengadukan yang kurang merata. Kesimpulan, santan mengandung lemak yang dapat bereaksi dengan NaOH melalui reaksi saponifikasi, tetapi pada percobaan ini reaksi belum berlangsung sempurna sehingga masih terdapat minyak yang terpisah. Terpisahnya minyak setelah didiamkan menunjukkan bahwa reaksi penyabunan belum berlangsung sempurna sehingga masih terdapat lemak yang belum bereaksi dengan NaOH. Tujuan praktikum untuk mengetahui bahwa lemak pada minyak dan santan dapat bereaksi dengan NaOH dalam bantuan etanol melalui reaksi saponifikasi atau reaksi hidrolisis basah yang menghasilkan sabun dan gliserol. Reaksi kimia yang terjadi yaitu reaksi saponifikasi atau penyabunan.